Selamat pagi saudara, kembali lagi di Liputan 6 Pagi. Kita masih terus melaporkan pasca letusan Merapi ya. Betul, dan nanti juga akan hadir laporan tentang Mentawai. Tapi kita masih fokus untuk Merapi. Di bagian ini, saudara, Mbah Marijan menghembuskan nafas terakhir di rumahnya yang ada di lereng Merapi karena ia enggan mengungsi untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai juru kunci Gunung Merapi. Selama hidupnya Mbah Marijan dikenal sebagai sosok yang sederhana. Sehari menjelang letusan Gunung Merapi, Mbah Marijan masih bercengkrama dengan para wartawan di halaman rumahnya sekitar 4 km dari puncak Merapi. Sesekali ia menutup muka, pertanda enggan diambil gambarnya. Kepada wartawan yang bertanya kenapa enggan dievakuasi, Mbah Marijan menjawab, Merapi adalah rumah Mbah Marijan. Sejak dipercaya sebagai juru kunci Merapi oleh Sultan Hamengkubuwono IX sekitar 28 tahun lalu, Mbah Marijan yang diberi nama Mas Penewu Surak Sohargo terus menjaga amanah. 4 tahun lalu, ketika Merapi memuntahkan awan panas, Mbah Marijan tetap bertahan dan menolak diungsikan dari rumahnya. Saat Merapi masih berstatus awas, Mbah Marijan malah disebut-sebut pergi ke sekitar puncak Merapi dan bersemedi di sana. Inilah yang melambungkan nama Mbah Marijan. Setiap gunung Merapi akan meletus, warga setempat seolah menunggu komando Mbah Marijan untuk mengungsi. Karena keberaniannya, ia pun ditunjuk menjadi bintang iklan minuman berenergi. Selain sebagai juru kunci Merapi, Mbah Marijan rupanya tercatat sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Terkait sikap enggan Mbah Marijan untuk mengungsi, Ketua Umum PBNU saat itu yang berkunjung ke rumahnya berkomentar. Biarlah, beliau kan punya dimensi keilmuan tersendiri, ya nggak usah diutik-utik. Biarkan dengan dimensi dan dunianya, sementara secara awam dan rasional seluruh masyarakat berjaga-jaga. Selasa sore, Merapi memuntahkan awan panas dan debu. Mbah Marijan kembali menolak untuk diungsikan bersama keluarganya. Berbeda dengan tahun 2006, sikap teguh Mbah Marijan kali ini justru mengantarkannya pada kematian. Sang juru kunci itu ditemukan meninggal dalam kondisi bersujud di rumahnya. Di sekitarnya juga ditemukan belasan jasad korban lain yang terbakar wedus gembel alias awan panas Gunung Merapi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Saudara, berkaitan dengan kematian Mbah Marijan, ini tentunya memunculkan pekerjaan rumah tambahan bagi Keraton Yogyakarta. Ya, ini selain harus menangani para korban dan pengungsi, pihak keraton juga mesti mencari orang yang tepat untuk menduduki jabatan yang ditinggalkan oleh Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi. Berakhir sudah pengabdian Raden Ngabehi Suraksono yang jauh lebih terkenal sebagai Mbah Marijan. Awan panas dari Gunung Merapi yang selama ini ia jaga merenggut nyawanya dan puluhan warga kaki Merapi lainnya. Dengan kematian Mbah Marijan, kini tak ada lagi penjaga atau juru kunci Gunung Merapi. Kehilangan tak hanya dirasakan keluarga dan kerabat Mbah Marijan. Keraton Yogyakarta yang menunjuk Mbah Marijan sebagai abdi dalam untuk menjadi juru kunci atau kuncen Merapi pun sangat kehilangan. Namun kesedihan tak boleh berlarut, dan Merapi bagi Keraton Yogyakarta tak boleh berlama-lama tanpa penjaga. Karena itu, Keraton akan segera menunjuk pengganti Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi yang baru. Penjaga Merapi itu kan tidak hanya Mbah Marijan, punya anak buah juga. Jadi nanti ada penugasan lagi, mungkin ada yang ditunjuk siapa yang akan ditunjuk pengganti gitu. Ya pasti. Apakah dia ada keluarga di sana? Kenapa? Di Merapi bisa juga. Keturunan Mbah Marijan? Belum tentu. Keraton, seperti dinyatakan Kanjeng Ratu Hemas, menilai kematian Mbah Marijan di rumahnya di Desa Kinarejo, di lereng Merapi, adalah bentuk kepatuhannya sebagai abdi dalam Keraton Yogyakarta yang diberi tugas oleh Raja untuk menjaga Gunung Merapi. Tapi, kenapa ya sebuah gunung harus dijaga manusia? Ferry Aditri melaporkan dari Yogyakarta. Dampak letusan Merapi ternyata juga dirasakan sampai dengan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sudah di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur kini terselimuti debu vulkanik dari muntahan Gunung Merapi.
Dari tepi jurang alur Kaliworo yang berada di atas objek wisata Deles Indah, terlihat sisa-sisa hutan yang terbakar akibat tertimbun material vulkanik Gunung Merapi. Hutan pinus yang berada di lereng Gunung Merapi di wilayah Klaten, Jawa Tengah ini kini terbakar dan berubah menjadi putih tersabut abu vulkanik. Luas hutan yang terbakar diperkirakan mencapai ratusan hektar. Kini, sisa-sisa hutan yang terbakar serta lereng Gunung Merapi yang masih tertutup abu vulkanik justru menjadi tontonan bagi warga sekitar. Jadi kerusakan hutan saya kira sangat luas. Itu terbakar dan kena material. Dampak semburan abu vulkanik Merapi juga dirasakan di kota Magelang. Di antaranya Candi Borobudur yang terbungkus abu vulkanik dari Gunung Merapi yang meletus Selasa sore. Puluhan orang membersihkan Candi Borobudur dari debu yang menyelimuti dan pembersihan difokuskan pada stupa candi. Selama candi masih diselimuti abu tebal dan dilakukan pembersihan, para pengunjung untuk sementara diminta tidak naik ke puncak Candi Borobudur. Jadi kerusakan hutan saya kira sangat luas. Itu terbakar dan kena material. Paling sekitar 3 sampai 5 hari lah. Semua permukaan tadi ini atau rupa satu saja? Ya semuanya. Itu 3 kali 5 kali. Proses pembersihan diperkirakan membutuhkan waktu 5 hari karena diperlukan kehati-hatian saat membersihkan Candi Borobudur. Roja Asuri dan Yondaryono melaporkan dari Klaten dan Magelang. Saudara, ribuan warga hingga pagi ini masih menempati tempat-tempat pengungsian, meski ada sebagian yang nekat kembali ke rumah mereka. Lalu bagaimanakah dengan perkembangan terbaru? Pasca meletusnya Gunung Merapi, kita akan langsung bergabung dengan reporter SCTV Raymond Kurniawan yang berada di lokasi pagi ini. Halo, selamat pagi Raymond. Ya, selamat pagi Muhammad Akhir dan juga Senandung Najita. Baik, terlihat di belakang Raymond pagi ini sudah ada kepulan asap seperti di dapur ya Raymond ya. Lalu mungkin bisa ceritakan aktivitas Merapi seperti apa di pagi ini? Ya, Muhammad Akhir, Senandung Najita dan juga saudara, 2 hari pasca meletusnya Gunung Merapi, hingga pagi hari ini kondisi aktivitas Gunung Merapi sudah terlihat tidak seaktif 2 hari kemarin. Namun meski demikian, Gunung Merapi sendiri juga masih mengeluarkan asap yang cukup tebal, dan kemarin siang Gunung Merapi juga sempat beraktivitas cukup tinggi dengan mengeluarkan kepulan asap yang begitu tebal dan mengarah ke perkampungan warga. Dan pada pagi hari ini pun abu vulkanik yang ada di sekitar daerah Sleman, Yogyakarta yang tadinya juga jatuh dan turun di sekitar daerah ini juga sudah mulai terlihat tidak ada lagi karena semenjak hujan yang mengguyur daerah ini sejak tadi malam. Dan kali ini saya sudah berada di barak pengungsian, tepatnya di salah satu dapur umum di barak pengungsian Desa Hargo Binangun. Dan kali ini saya akan mewawancarai salah satu apa nih Pak? Bapak, halo Pak, selamat pagi. Bapak sebagai apa Pak? Selamat pagi, saya sebagai anggota dapur di sini untuk memasakkan para pengungsi Gunung Merapi. Di sini bahan-bahannya sudah di-drop oleh kelurahan. Itu antara lain bahan bakunya itu ya ada kacang, ada mie, ada ikan laut, ada sayur-sayuran juga ya Pak ya, terlihat ya Pak ya. Nah, pada pagi hari ini menu yang akan disajikan terhadap para pengungsi ini apa aja sih Pak? Untuk menu pagi hari ini itu pertama nasi putih, terus ikan asin goreng, terus mie goreng, terus minumnya teh sama air putih gitu. Nah, terus ini makanan untuk berapa ribu orang ini Pak? Kurang lebih 3.000. Kurang lebih 3.000 ya Pak ya, untuk 3.000 para pengungsi yang ada di sini ya Pak ya. Dan Bapak gimana ini Pak cara menstrategikan pemilihan menu-menu terhadap para pengungsi ini Pak? Ya, untuk strateginya saya ya sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang lalu. Itu untuk pagi kita makan kering, ibaratnya kering nggak ada kuah. Jadi keringan kayak oseng-oseng, mie goreng gitu. Jadi untuk mengeluarkan kalori nggak banyak. Gitu ya Pak ya. Itu kenapa Pak? Kalau misalnya siang itu gimana? Kalau siang itu kan kita menunya pakai kuah, kayak sayur sop, sayur asem, itu karena kita untuk bergerak mengeluarkan kalori yang banyak gitu. Dan sampai saat ini kondisi pasokan makanan dan juga logistik tercukupi ya Pak ya? Tercukupi untuk logistiknya ya. Kita udah ada dari bantuan dari pemerintah, dari relawan, ya dari rekan-rekan sejawat lah gitu. Oke Pak, kalau kayak gitu terima kasih. Selamat kembali beraktivitas ya Pak ya. Dan saudara, saya juga akan mewawancara ini salah satu pengungsi yang
kini juga terlihat membantu dapur umum ini. Selamat pagi, Bu. Ya, Ibu siapa nih, Bu, namanya, Bu? Ibu Martini. Ibu Martini ya, Ibu. Ibu lagi ngapain ini, Bu? Ini bantu-bantu masak itu sama bapak-bapak tentara itu. Oh, gitu ya, Bu ya. Dan kalau misalnya ibu-ibu di sini yang membantu-bantu masak ini, Bu, itu ada shiftnya, Bu? Ada. Nah, terus kondisi keluarga sendiri gimana itu, Bu, pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ada saudara yang juga menjadi korban, Bu? Ada, tapi di tetangga desa gitu. Ada ya, Bu ya. Nah, terus Ibu nanti siang ada rencana untuk melihat rumah, Bu? Ada sih rencana kalau ada yang nganter gitu. Bapak gimana, Bu, Bapak? Alhamdulillah baik-baik semua. Katanya kondisi rumah itu gimana, Bu, pada pagi hari ini? Cuman penuh debu aja sih, Mas. Masih berdebu ya, Bu ya? Iya deh, kalau gitu selamat kembali beraktivitas, Ibu. Ya, saudara, itulah tadi cerita dari para ibu-ibu pengungsi dan juga komandan dapur umum yang ada di barak pengungsian Hargo Binangun. Dan kami juga memiliki informasi kepada Anda bahwa pada pagi hari ini 29 korban tewas dari letusan Gunung Merapi juga akan dimakamkan, termasuk salah satunya adalah juru kunci Gunung Merapi yaitu Mbah Marijan. Dan rencananya pemakaman Mbah Marijan sendiri akan dilakukan pada pukul 10 pagi nanti. Ya, demikianlah informasi yang dapat kami berikan kepada Anda pada pagi hari ini. Kembali ke studio bersama Muhammad Akhir dan juga Senandung Najita. Baik, terima kasih Raymond. Sedikit saja, pagi ini kalau Anda sudah melihat tempat pengungsian, apakah orang-orang sudah mulai pergi ke rumah atau masih ada di tempat pengungsian? Iya, hingga pagi hari ini para pengungsi masih terlihat berada di barak pengungsian ini, tapi rencananya mereka juga akan melihat rumah mereka, kondisi rumah mereka dan juga saudara-saudara mereka ataupun hewan ternak yang ada di rumah mereka apakah masih hidup atau sudah mati karena terkena awan panas dari hasil erupsi eksplosif dari Gunung Merapi 2 hari lalu. Baik, terima kasih Raymond Kurniawan sudah melaporkan langsung dari Merapi.